Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fadli, jurusan programmer dari Politeknik IDN. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan suatu grup PHP natif sederhana ke REST API. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah kalian nyalakan dulu SAMPP Apache, SAMPP dan MySQL-nya. Lalu masuk ke admin, PHP admin kalian. Di sini saya telah membuat database saya yang bernama artikel, yaitu lanjutan video kemarin, video sebelumnya. Kalian bisa tonton dulu. Lalu jadi saya telah membuat database latihan, dan di dalam database latihan ada tabel yang namanya artikel. Dan di dalam tabel artikel ini ada namanya artikel ID, integernya 11, auto increment, dia primary key, lalu user underscore ID, integer, lalu judul, varchar 255, dan isi teks. Jadi kalian bisa buat dulu database-nya. Kalian bebas menamai database-nya, lalu di dalamnya ada tabel artikel. Lalu untuk codingannya, kalian bisa tonton video saya sebelumnya, bagaimana membuat CRUD PHP sederhana. Lalu hasilnya dia akan seperti ini. Dia ada tambahkan artikel, lalu ada tombol edit, dan ada tombol delete yang akan menampilkan, jika diklik dia eh, akan menampilkan alert seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai cara menghubungkan database ke REST API yang akan saya ajarkan, yaitu cara yang akan saya jelaskan dengan cara, yaitu cara bagaimana di API itu get data, lalu input data, lalu bagaimana mengedit datanya, lalu mendelete-nya, dan show data atau detail data. Jadi ada 5, dan di sini saya memakai aplikasi yang bernama Postman untuk REST API-nya. Postman itu nanti saya akan jelaskan. Yang pertama-tama kita ke Visual Studio Code kalian, buka file, uh, terus buat folder di htdocs, di dalam htdocs, di dalam sampp, terus di dalam htdocs. Kalian bebas menamainya, tapi di sini saya menamainya dengan Float API. Nah, di sini kita buat 3 file. Ada file artikel, di sini untuk perintahnya, lalu ada file database, di sini untuk pengkoneksian REST API dengan phpMyAdmin atau database kalian. Lalu index, di sini adalah eh, perintah juga atau berisi function-function. Oke, kita mulai. Pertama buat dulu file bernama database.php, lalu buat eh, tag PHP-nya dengan buka kurung tanda tanya PHP, lalu
ditutup dengan tanda tanya tutup kurung. Lalu buat nama class database, lalu buat variabel privat dengan host, lalu privat username, privat password, lalu privat database, dan public count. Ini jangan lupa dan ini wajib. Lalu dalam host itu namanya localhost, root, biarkan saja. Lalu di sini kosongkan karena kita tidak memakai password dalam pembuatan kali ini. Lalu di sini database kalian, database saya tadi namanya adalah latihan, maka kalian isi nama database kalian. Lalu di sini con ini adalah objek koneksi MySQL. Lalu di bawahnya ada public function, kalian bisa tulis public function, terus underscore spasi underscore underscore construct. Di sini adalah konstruktor kelas database. Lalu eh, di bawahnya atau di dalamnya ada this variabel this new MySQL this host. Lalu sebutkan satu-satu username, password kalian dan database kalian. Lalu if ini untuk pengondisian memeriksa apakah koneksi berhasil atau gagal. If jika koneksi berhasil maka dia akan kosong. Lalu jika koneksi gagal maka dia akan menampilkan connection failed, lalu menampilkan uh, ya di bagian mana yang error. Jadi seperti itu. Lalu kita beralih ke artikel.php. Seperti biasa buat file bernama artikel.php, lalu di dalamnya kalian isi tag PHP-nya, buka kurung tanda tanya PHP, lalu ditutupi dengan tanda tanya tutup kurung. Lalu di sini ada kelas artikel, kalian bisa tulis kelas artikel. Lalu di dalamnya kurawal, buka kurawal, lalu di dalamnya ada privat privat dollar count. Di sini variabel untuk menyimpan objek koneksi database. Lalu privat table, nama table database. Kita buat dulu variabelnya, nanti kita panggil agar nanti memudahkan kita untuk memanggil satu-satu. Lalu di sini artikel adalah nama table kalian, nama table yang di dalam database kalian. Saya menggunakan namanya dengan nama artikel. Lalu di bawahnya ada property objek artikel. Di sini untuk sebagai property public artikel user ID judul. Di sini adalah variabel untuk objek-objeknya atau kolom-kolomnya. Saya memiliki di dalam artikel saya memiliki artikel ID, user ID, judul dan isi. Lalu di bawahnya dia masih di dalam kelas artikel. Lalu di bawahnya ada konstruktor kelas artikel yaitu public function spasi underscore underscore construct db. DB itu adalah database-nya. Lalu diskon sama dengan DB ini adalah menginisialisasi objek koneksi database. Lalu di bawahnya ada public function create di sini untuk metode untuk membuat sebuah artikel. Jadi ini adalah perintah untuk membuat artikel. Lalu insert into this user ID judul isi value. Lalu tanda tanya tanda tanya. Lalu stmt this count prepare query. stmt bin param is this user ID this user ID. Jadi seperti itu. Jadi di bawahnya ada pengondisian. Jika query berhasil dieksekusi kembali ke true. True false jika query gagal kembali ke false. Jadi sebelum membuat true dan false kita buat dulu index.php. Di sini ada header mengatur respon sebagai JSON. Jadi kita nanti di REST API-nya kita memakai metode JSON include once database.php sertakan file database.php untuk mendefinisikan kelas database sertakan file artikel.php mendefinisikan kelas artikel database new database membuat objek untuk mengelola koneksi database mengambil objek koneksi database dari objek database lalu if db null json error gagal terhubung ke database sini untuk
pengisian jika gagal, yaitu error tadi yang saya bilang. Lalu di sini artikel, new artikel membuat objek dengan koneksi database yang telah dibuat. Lalu di sini metode HTTP adalah get. Jadi di sini adalah perintah untuk ketika get. Jadi seperti itu, kalian bisa ikuti dulu index.php-nya. Kalian bisa screenshot dahulu, membaca semua artikel dari database, result, artikel, read, lalu menambahkan setiap artikel ke dalam array. Di sini tidak ada artikel. Jika gagal, mengembalikan daftar artikel dalam format JSON. Lalu fungsi untuk mengambil satu artikel berdasarkan artikel ID. Di sini function membaca artikel atau berdasarkan artikel ID. Lalu di sini ada pengembalian artikel dalam format JSON. Artikel jika gagal, dia artikel tidak akan menampilkan artikel tidak ditemukan. Di sini fungsi-fungsinya untuk membuat artikel baru. Mendekodekan data JSON dari permintaan. Lalu di sini mencoba membuat artikel baru. Di sini ada function lagi. Function untuk memperbarui artikel. Mendekte sama saja seperti di atas, tapi di sini bedanya untuk memperbarui. Lalu di sini ada untuk menghapus atau delete artikel. Sama saja sebenarnya juga, cuma dia memakai metode delete. Jadi seperti itu. Ini untuk errornya. Dan false dan true-nya. Lalu kembali ke artikel.php. Jadi itu maksud dari true atau false. Lalu lanjut metode untuk membaca satu artikel berdasarkan artikel ID. Jadi di sini untuk detail atau show-nya, function untuk show, kembalikan hasil query dalam bentuk objek hasil. Metode untuk membaca semua artikel. Nah, di sini yang tadi ini, jadi ini adalah untuk membaca satu artikel. Di sini untuk membaca semua artikel. Jadi kita nanti akan memanggil semuanya. Seperti itu. Lalu di sini untuk read, membaca semua artikel ya. Lalu di bawahnya ada update. Ini update untuk mengupdate artikel atau mengedit. Jadi di sini kita bisa mengedit artikel melewati REST API. Jika query berhasil, maka kembalikan ke true. Jika true gagal, kembalikan ke false. Jadi seperti itu. Lalu di bawah ada delete. Di sini untuk mendelete artikel di REST API. Di sini kodenya public function. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yaitu pengecekan REST API atau CRUD lewat REST API. Kita lanjut aja. Pertama kita cek dulu dia sudah terkoneksi dengan database atau jaringan kita. Caranya kita buat kita ke web browser kalian. Bisa ke web browser kalian lalu tulis localhost nama database kalian, lalu nama index.php. Nah, ini sudah kelihatan jadi hasilnya jadi seperti ini. Kita edit di sini melewat apa? eh, jadi di sini CRUD, CRUD sederhana di web browser. Lalu bagaimana kita membuat CRUD di REST API? Jadi langsung aja kita ke kalian bisa download dulu. Nama aplikasinya adalah Get Postman atau kalian bisa tulis Postman. Nah, di sini kalian bisa download. Nah, di sini kalian bisa download atau kita tulis get get get
Postman. Download Postman ya. Download Postman. Nah, kalian bisa download di web ini. Download Postman. Kalian bisa klik untuk Windows. Klik yang 64 bit. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut masuk ke Postman-nya. Aplikasi Postman-nya kalian bisa klik. Lalu yang pertama itu adalah get data, bagaimana cara menampilkan data. Misal di sini kita buat new, kalian bisa tulis HTTP atau create collection. Nah, di sini create collection. Kalian bisa di sini ada tulisan new atau new, terus klik HTTP. Nah, jadi seperti ini. Dia tampilannya seperti uh, web browser. Jangan lupa untuk HTTP, new, HTTP. Lalu di sini ada pilihannya, nanti kita akan mengetahui cara get, lalu pause, put, delete. Jadi seperti itu. Yang pertama kita get dulu ya. Untuk get kita bisa tulis kita bisa tulis eh, kita bisa tulis HTTP. Oke, kalian bisa tulis HTTP, HTTP titik dua, lalu slash slash, lalu di dalamnya ada localhost, kalian tulis slash, lalu nama folder kalian, nama folder saya root API, lalu di dalamnya ada index atau folder index.php. Jadi kalian bisa di sini pastikan untuk get di sini untuk menampilkan datanya. Lalu kalian bisa send. Nah, dia akan muncul artikel artikel 1, user ID-nya 1, HTML, pengenalan HTML. Oke, mari kita cek di sini artikel ID 1, user ID 1, berjudul HTML, isi pengenalan HTML. Eh, sama ya. Lalu bagaimana jika kita menambahkan data? Kita misal tambahkan artikel kita user ID 2, judul CSS, lalu CSS native. Kita tambahkan, dan artikel berhasil ditambahkan, lalu kemudian akan kembali, dan kita lihat CSS native. Lalu kita kembali ke Postman, lalu kita pastikan ini sudah tertulis dan dia get untuk menampilkan semua data. Kita send dan lihat ya sudah tertampilkan di sini artikel ID 2, user ID 2, judul CSS, dan isi CSS native. Jadi seperti itu. Oke, oke, oke. Selanjutnya kita telah berhasil mengget data atau menampilkan data di REST API. Lalu selanjutnya adalah input data. Bagaimana cara menginput data? Oke, di Postman untuk menginput data itu kita memakai post itu untuk menginput. Lalu bagaimana cara menginputnya? Pertama kita ke body, klik kalian bisa klik body tadi kan ke params, lalu ke body, lalu klik sini raw.
Lalu kita copy ini, atau ini kita copy. Itu kalian juga bisa tulis manual, buka kurawal, tutup kurawal, lalu di bawahnya ada user, seperti itu. Tapi ini akan memakan waktu, maka kita copy saja. Lalu kita hilangkan artikel ID. Kenapa kita hilangkan? Karena dia sudah auto increment. Atau dia adalah primary key, jadi kita tidak perlu menambahkannya. Lalu user ID di sini 3. Lalu di sini misal JS, lalu di sini JS native. Nah, jadi seperti itu. Lalu kita ubah get-nya menjadi post. Lalu kita send, maka dia akan menampilkan message bernama artikel berhasil dibuat. Lalu kita cek kembali, yaitu ke get, kita ke get, lalu kita lihat, nah, kita scroll ke bawah, dia telah dibuat. Artikel ID 3, user ID 3, judul JS, CJS native, persis ya, seperti ini. Jadi artikel ID tadi tidak butuh karena dia sudah auto increment dan dia adalah primary key. Mari kita lihat ke webnya, kita refresh, dia sudah tertambahkan. Jadi tidak perlu masuk ke webnya, kita cukup di belakangnya aja di API-nya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengedit data. Tadi kita get sudah, input sudah, lalu sekarang mengedit data di Postman atau REST API melalui REST API. Caranya adalah tetap sama, seperti ini, cuma kita ganti dia dengan put. Kita ganti dia dengan put, lalu apa yang ingin kita edit? Kita ingin mengedit artikel berapa. Di sini kita ambil dulu primary key-nya. Kita ingin mengambil primary key yang berapa atau kita ingin mengedit primary key yang mana? Contoh, saya ingin mengedit primary key yang ketiga atau artikel ID yang ketiga. Lalu di sini kita tambahkan aja. Nah, berbeda dengan edit data tadi, eh, berbeda dengan tambahkan data atau tadi apa ya? eh, Berbeda dengan input data, edit data dia membutuhkan eh, artikel ID atau primary key auto increment-nya. Maka di sini kita ingin mengambil 3, misal 3. Lalu di sini user ID-nya kita ganti menjadi atau judulnya kita ganti menjadi JS, misal masih JS, atau kita ganti di sini bukan JS natif atau kita ganti React JS. Lalu jangan lupa ini put di sini untuk memperbarui data atau mengedit data sama HTTP localhost, cross API, index, lalu kita send. Oke, kenapa error? Oke, harusnya kalian sudah bisa. Di sini saya ada kesalahan. Tadi sudah saya fix, yaitu kesalahannya punya kekurangan page. Maka kita send ulang, misal. Nah, artikel berhasil diperbarui. Maka kita get datanya, kita tunjukkan di React.js, kita send, dia akan menampilkan semua. Lalu kita lihat artikel ID yang nomor 3, dia sudah terganti ya. Lalu kita bisa lihat di webnya, atau kita
refresh, dia sudah diganti React.js. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut setelah get, get data, menampilkan data, input data, lalu edit. Sekarang kita bagaimana mendelete, mendelete data. Kita caranya kita kembali ke Postman, lalu ini kita hapus. Kita misal kita ingin mendelete artikel ID 3, kita ingin mendelete yang ketiga, kita ini hapus saja. Kita hanya membutuhkan primary primary key-nya, primary key yang keberapa, misalnya ketiga yang JS, kita ingin menghapusnya. Kita buat seperti ini, artikel ID, lalu 3, lalu eh, kita ganti dengan delete, kita ganti dengan delete, lalu kita send. Nah, artikel berhasil dihapus. Lalu kita kembali lagi, kita cek dengan get, lalu send, dan boom, lihat tidak ada artikel ID yang ketiga atau yang JS itu sudah terhapus. Jadi seperti itu untuk mendelete. Lalu bagaimana cara menampilkan eh, satu satu data doang? Misal kita memiliki banyak data, lalu bagaimana cara kita menampilkan satu data? Misalnya kita ingin menampilkan data yang kedua, caranya itu adalah ya persis sama sama seperti get. Kita hanya perlu menambahkan di URL-nya tambahan namanya index.php, lalu kita eh, lihat dia berada di kelas mana. Misal di sini adalah codingan saya. Kita lihat dia berada di kelas artikel. Kita tulis kelas artikel. Maka di sini artikel. Lalu untuk menghubungkannya adalah tanda tanya. Lalu kita tulis artikel ID. Kita tulis primary key-nya sama dengan detik primary key-nya adalah misal kita ingin mengambilkan primary key yang kedua, artikel ID yang kedua, lalu kita bisa send. Di sini get aja nggak apa-apa, kita send. Maka dia akan menampilkan hanya yang kedua. Lalu misal kita ingin menampilkan yang satu, artikel ID yang satu, lalu dia akan menampilkan yang hanya yang satu. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu materinya. REST API, get, input, edit, dan delete. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.